Kemudian tahap selanjutnya ini remaja gitu ya, identitas versus kebingungan peran. Mungkin dari SMP sampai SMA gitu tingkatannya. Ini bisa dibaca sendiri juga nanti. Intinya di tahap ini yang seperti kita tahu, anak mulai mengeksplorasi. Apa sih yang cocok dengan saya? Mana sih yang keren menurut teman-teman saya gitu ya? Mana sih yang membuat saya itu dihargai? Karena itu berkaitan dengan tahapan sebelumnya ya. Kalau di tahapan sebelumnya dia sudah inferior, di tahapan ini dia mungkin muncul juga mencari tadi perhatian dan ketenaran dari hal-hal meskipun negatif, dia nggak sadar gitu. Kemudian kalau dia kebingungan peran gitu ya, yang menang, yang dominan adalah bingung perannya di mana, mereka nggak yakin dengan diri sendiri, akibatnya mereka tadi rendah diri, nggak mau mencoba gitu ya, atau mereka nggak mau berperan dalam masyarakat, dalam kelompok gitu. Kemudian, oh ya, yang Bapak Ibu nggak kalah penting untuk tanamkan di tahapan ini adalah, ini kan anak-anak di tahapan ini biasanya lebih asik sama teman-temannya dibanding sama orang tua, dibanding percaya omongan guru itu lebih percaya omongan temannya meskipun nggak tepat, lebih percaya dengan sosial media yang dia lihat. Maka kita sebagai guru nggak tepat, nggak bijak rasanya kalau memberikan masukan itu dengan cara menghakimi dia. Alah gitu ya. Paling kamu lihat di situ, belum tentu loh itu benar. Ya, pesannya tepat, caranya menyampaikan yang kurang tepat. Karena anak di tahapan ini akan semakin jauh jaraknya dengan guru, dengan orang tua, kalau dia tahu guru dan orang tua memberikan penilaian negatif kepada dia. Gitu. Nah, jadi ini tugasnya apa? Memfasilitasi anak untuk mengenal berbagai macam peran dan profesi, gitu ya, agar anak paham bahwa banyak jalan untuk menjadi orang yang sukses dan baik. Memberikan kesempatan pada anak untuk melakukan refleksi, ini yang penting dan terkadang kita sering lupa gitu ya. Kemudian menjadi teman bagi anak dengan banyak bertanya dan mendengarkan, bukan hanya dengan menasihati. Serta menawarkan bantuan kalau anak mengalami kesulitan di tahap ini gitu. Jadi kita perlu tanamkan bahwa, oh nggak apa-apa, Bapak juga waktu seumuran kamu masih bingung kok, masih ngerasa zaman Bapak dulu kan belum ada HP ya, misalkan kita cerita gitu. Tapi zaman Bapak dulu misalkan yang keren adalah motor yang bunyinya nyaring. Yang kayaknya satu kampung kalau motor Bapak lewat itu keren, semua orang melihat gitu ya. Padahal kan itu mengganggu. Tapi kalau kita langsung bilang itu tuh mengganggu, itu tuh nggak keren, anak nggak bakal terima. Jadi kita jelaskan dulu, oh di zaman Bapak itu yang keren. Akhirnya kita tanya, tapi kalau menurut kamu keren itu gimana gitu ya? Apakah benar keren itu ketika mendapatkan validasi istilahnya atau mendapatkan pengakuan dari orang-orang sekitar? Atau emang pernah ada yang bilang kamu keren gara-gara di sosial media tampil-tampil kayak gitu? Misalkan kita bilang kayak gitu. Jadi banyak bertanya ya. Kemudian kita menawarkan bantuan. Nggak apa-apa loh kalau masih bingung, bisa loh ke guru BK buat nanya-nanya mau jurusan apa. Bisa loh ke Bapak sebagai wali kelas buat cerita-cerita. Misalkan kayak gitu. Nggak usah memaksa gitu ya, tapi menawarkan. Kemudian tugas anaknya apa gitu? Tugas individunya perlu melakukan banyak refleksi untuk memahami diri, menerima kelebihan dan kekurangan. Ini kadang anak-anak di usia segini itu hanya fokus pada kelebihan mereka aja, yang merasa keren itu tadi, atau fokus pada kekurangan mereka aja, merasa nggak punya kelebihan. Itu yang kita perlu sadarkan gitu ya. Kemudian memikirkan nilai-nilai yang dapat memperkuat identitas, mengevaluasi diri mereka, meluangkan waktu untuk menemukan dan mempraktekkan hobinya, berpartisipasi dalam kegiatan positif yang jadi minat mereka, kesukaannya apa gitu ya, dan eksplorasi dalam kegiatan yang positif. Gitu. Memang gampang-gampang susah gitu ya. Ini nanti bahan refleksi untuk menerima kelebihan dan kekurangan anak itu gimana dalam kelas gitu ya, kita bahas besok malam gitu. Malam ini kita yang penting bahas dulu, oke tugasnya apa gitu ya.